Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya dalam membahas sebuah topik pembelajaran tentang akuntansi pinjaman KOR. Namun untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Anggarini dengan NIM 23080310201 dari Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan penggunaan pinjaman KOR. KOR berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Nah, akad KOR ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Nah, akad KOR ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada akad KOR yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada akad KOR yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muawadah. Berikutnya yaitu ada ketentuan syar'i. Nah, ketentuan syar'i ini tentunya mengacu pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Di antaranya yang pertama yaitu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian yang kedua menurut hadis Ibnu Hibban, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepadanya sesamanya 2 kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Kemudian yang terakhir menurut hadis riwayat Bukhari, berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang terbaik itu adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan utangnya. Kemudian untuk rukun transaksi di akuntansi pinjaman KOR ini ada 3. Yang pertama yaitu ada transaktor, kemudian ada objek akad, dan terakhir yaitu ada ijab dan kabul. Kemudian berikutnya yaitu ada pengawasan syariah. Tentunya DPS ini atau Dewan Perwakilan Syariah ini menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan dalam pinjaman KOR ini sudah berjalan dengan sesuai syariah. Nah, untuk tugas-tugasnya itu yang pertama, meneliti apakah pembiayaan KOR ini sudah berdasarkan dengan prinsip syariah dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua yaitu menilai kemampuan nasabah ini agar tidak terbebani dalam pembayaran. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan bank memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Kemudian yang selanjutnya itu mengawasi bahwa sanksi bagi nasabah yang lalai bukan berbentuk tambahan bunga, melainkan tapi diarahkan ke dana sosial. Kemudian yang terakhir, mengawasi bahwa dana KOR yang digunakan untuk pembiayaan ini tidak berasal dari modal berbunga, melainkan dari dana sosial atau kebajikan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan dengan alur transaksi peminjaman KOR. Ada 3 tahap utama. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melalui proses seleksi lalu melakukan akad KOR sebagai bentuk persetujuan peminjaman. Kemudian yang kedua, setelah akad disepakati, nasabah dan bank syariah ini, bank syariah wajib menyerahkan dana KOR itu kepada si nasabah tadi sesuai jumlah yang disetujui. Kemudian yang terakhir, setelah nasabah itu menerima dananya, nasabah itu wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dipinjami tanpa ada biaya apapun. Kenapa? Karena KOR ini sudah memiliki sifat non-profit atau non-bunga. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknis perhitungan pinjaman KOR. Di sini ada studi kasus Bapak Angga yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema KOR untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Nah, informasi yang didapat yaitu Bapak Angga ini meminjam sebesar 1 juta rupiah dengan lama pinjaman 4 bulan dengan biaya administrasi 10.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berapa sih angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Angga per bulannya. Di sini rumusnya yaitu angsuran per bulan total piutang bersih dibagi dengan jumlah pelunasan. Angsuran per bulannya kan 1 juta dibagi jumlah pelunasannya itu kan 4 bulan. Jadi 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000 rupiah. Jadi Bapak Angga ini membayar setiap bulannya sebesar 250.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya administrasi, di mana biaya administrasi ini dengan rumus N% dikali dengan besaran pinjaman, dengan N% itu 1 dikali dengan 1 juta. 1 juta ini kan pinjaman Bapak Angga, jadi 1% dikali dengan 1 juta sama dengan 10.000. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa pinjaman KOR ini merupakan akad pinjam-meminjam uang dalam prinsip syariah, di mana peminjam itu harus mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa tambahan bunga.
Tujuannya bersifat sosial untuk membantu yang membutuhkan, nah bukan mencari keuntungan. Nah, bank syariah ini dapat mengenakan biaya administrasi seperlunya dan wajib memberi keringanan bagi nasabah yang kesulitan membayar. Akad ini menekankan keadilan, tanggung jawab, dan menghindari dari riba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.